There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Bunga. Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat ya. Share lagi aktivitas hari ini tuh aktivitas aku di siang hari. Nah ini tuh boneka-boneka anak aku yang sudah aku cuciin, semuanya sudah pada kering ya teman-teman. Terus ini aku susun di tempatnya kembali. Disusun di sini tuh kalau nggak sering kita bersihkan malah jadi sarang debu ya teman-teman. Nah ini selain boneka, pakaian aku juga sudah kering. Ini mau lanjut aja aku lipat-lipat soalnya untuk menghindari pakaian supaya tidak terlalu kusut. Karena aku tuh kalau pakaian hari-hari di rumah nggak pernah aku setrika ya teman-teman. Paling langsung aku lipat aja setelah aku ambil dari jemuran. Nah ini tuh aku sambil nemenin anak aku si Bunga sedang bermain. Oh iya teman-teman, kalau di siang hari seperti ini aktivitas kalian pada ngapain nih? Kalau aku sendiri biasanya di siang hari itu setelah selesai sholat zuhur aku sempetin waktu untuk istirahat sebentar ya teman-teman, seperti bobok siang sama anak aku si Bunga. Nah setelah bangun dari bobok siang aku langsung ambil pakaian dari jemuran, terus aku lipat-lipat aja seperti ini supaya tidak terlalu kusut. Dan waktu itu ada salah satu bunda yang ngechat ke aku, katanya beliau minta dikirimin video isi lemari aku saat ini. Masya Allah, jujur aja ya bunda, isi lemari aku itu nggak setiap saat rapi, karena seperti suami aku sendiri aja kalau ngambil pakaian itu sering berantakan, apalagi anak aku si Bunga. Kadang anak aku si Bunga itu kayak pengen milih-milih sendiri gitu loh teman-teman. Jadi lemari yang sudah aku susun rapi, kalau udah suami aku yang ngambil sendiri, terus anak aku juga kadang ngambil pakaiannya sendiri, itu malah berantakan. Dan aku tuh nggak setiap saat juga ya teman-teman selalu menyusun pakaian di lemari itu serapi mungkin. Dan aku juga adalah tim ibu rumah tangga yang nggak bisa melihat lemari pakaian berantakan. Jadi kalau sudah melihat pakaian di lemari berantakan, aku pasti meluangkan waktu untuk menyusun kembali pakaian-pakaian aku yang ada di lemari ya teman-teman. Ya meskipun aku harus mengeluarkan seisi lemari untuk dirapikan kembali. Oke teman-teman, setelah aku selesai melipat-lipat pakaian dan aku susun ke dalam lemari, ini aku mau lanjut ke dapur. Terutama di sini yang aku lakukan mengisi botol-botol minum suami aku. Karena ini sudah ada beberapa botol yang sudah kosong, jadi harus aku isi kembali. Soalnya suami aku itu tiap harinya memang minumnya itu minum air dingin seperti ini. Dan kalau air putih itu memang kami boros ya teman-teman. Aku padahal belinya itu 2 galon sama 2 galon besar. Jadi tuh kadang hanya cukup untuk 1 minggu lebih gitu, nggak sampai 2 minggu. Jadi memang kami tuh sekeluarga, kayak aku sendiri, suami aku, bahkan anak aku si Bunga itu memang kuat minum air putih. Apalagi dokter pernah bilang banyak-banyak mengkonsumsi air putih itu lebih bagus untuk menjaga ion tubuh kita supaya tidak dehidrasi. Selain untuk menghilangkan rasa haus, air putih ini juga bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Terutama bangun di pagi hari, biasakan kita minum air putih. Nah ini setelah selesai mengisi botol minum, aku mau lanjut memasak untuk menu makan malam kami nanti. Dan di dalam kulkas aku masih punya stok sayuran yaitu sawi ya teman-teman. Ini rencananya mau aku rebus. Terus tadi di kulkas juga masih ada ikan patin dan itu rencananya mau aku sambal saja. Oh iya teman-teman, hari ini kalian pada masak apa nih? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Oh iya teman-teman, biasanya memulai aktivitas di sore hari kalian tuh jam berapa? Nah kalau aku sendiri biasanya tergantung mood aku juga ya teman-teman. Biasanya habis asar aku baru mulai aktivitas di dapur lagi, dan biasanya setelah selesai lipat-lipat pakaian langsung aja memulai aktivitas di dapur. Nah kali ini aku masih jam 3 udah memasak untuk menu makan malam ya teman-teman. Karena biasanya suami aku itu kalau sudah tutup bengkel masih jam 5, kadang masih jam setengah 5 sudah makan.
Dan ini sawinya sudah selesai aku cuci bersih. Ini aku mau lanjut bikin bumbu rebusannya. Biasanya kalau aku ngerebus sawi, di sini aku potongin cabai juga ya teman-teman. Aku pakai cabai, pakai bawang merah, bawang putih. Biasanya aku kalau merebus sawi itu dengan dua cara ini ya teman-teman. Misalnya airnya sudah mendidih, baru aku masukkan bumbunya, aku masukkan sayur sawinya. Dan bisa juga dengan cara ini. Kita tumis dulu bawangnya, cabenya, terus kita siram air, setelah mendidih baru kita masukkan sawinya. Tapi kalau menurut aku lebih enak yang ditumis dulu ya teman-teman, baru dimasukkan sawinya, karena itu kayak menurut aku lebih enak aja gitu daripada direbus asli air mendidih terus dimasukkan bumbunya, kayak semuanya itu direbus gitu, kayak kurang enak aja sih menurut aku. Jadi ini aku pakai cara rebus sawinya dengan ditumis dulu bumbu-bumbunya, setelah itu disiram air, baru setelah mendidih dimasukkan sawinya ya teman-teman. Dan ini aku menggunakan minyak gorengnya sedikit saja supaya nanti rebusan sawinya itu tidak terlalu banyak minyak. Ini sawinya tidak aku masak semua ya teman-teman, karena ini hanya untuk makan malam. Kayaknya kalau mau dimasak semua itu kebanyakan, jadi ini aku masak separuhnya saja. Dan ini ngerebusnya juga nggak usah lama-lama ya teman-teman, asal sudah mendidih ada 5 menit udah diangkat aja, udah matang, karena kalau terlalu matang banget juga tidak enak. Dan aku tuh lebih suka kalau masak sawi itu masih terasa krenyes-krenyes gitu ya teman-teman. Dan ini dia menu makan malam aku sudah matang. Ada sambal ikan patin, tapi tadi masaknya aku skip aja ya teman-teman supaya durasinya tidak terlalu panjang. Terus di sini juga ada rebusan sawi. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Dan ini adalah penampakan suami aku yang mau pergi keluar membawa alat-alat Honda sama teman kerjanya, sekalian belanja super part Honda ya teman-teman, karena besok pagi kita mau pergi ke Belilas, jadi belanjanya sore hari ini. Dan ini tuh kalau anak aku si Bunga tahu pasti dia ngikut ya teman-teman, soalnya dia tuh suka ngekorin papanya kemanapun papanya pergi. Karena ini anak aku si Bunga masih main di rumahnya adik aku, jadi dia nggak tahu kalau papanya hari ini tuh pergi belanja. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Dan seperti biasa ya teman-teman, setelah selesai memasak, di sini aku mau lanjut mencuci piring. Jadi memang seperti inilah tugas kita sebagai ibu rumah tangga, beberes rumah, bersih-bersih rumah, dan memasak ya teman-teman. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're. Dan ini dia anak aku si Bunga, ternyata dia pulang sambil menangis karena tadi dia tahu papanya pergi. Nah, di sini sebelum aku mencuci piring, aku mencoba untuk nenangin anak aku dulu ya teman-teman. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Nah, setelah anak aku si Bunga sudah kembali tenang, sudah main lagi sama teman-temannya, di sini aku lanjut mencuci piring. Oh iya teman-teman, waktu itu aku membaca salah satu komentar dan pertanyaannya itu menurut aku unik sih, dan sebenarnya wajar sih kalau itu ditanya, soalnya kan keadaan kamar mandi aku tuh seperti ini. Nah, pertanyaannya waktu itu, Bun, itu keadaan kamar mandinya seperti itu, jadi kalau mandi gimana? Kalau mandi kita tinggal tutup aja ya teman-teman. Ini kan di sini aku bikin tirai dari kain. Jadi kita tinggal tutup aja tirainya, kita tinggal pasang aja. Di belakang rumah aku itu bukan perkampungan, juga bukan jalan umum ya teman-teman. Jadi kalau kita mandi dalam keadaan kamar mandinya seperti itu tuh masih aman. Nah, di situ juga sudah kita kasih tirai, jadi nggak khawatir siapa tahu ada orang lewat ataupun ada orang datang gitu ya teman-teman, sudah ada tirainya.
Itulah alasan kenapa di awal-awal aku masuk ke kontrakan ini tuh ragu banget ya teman-teman, karena yang pertama itu tidak ada kamar mandinya dan tidak ada WC-nya. Nah, karena waktu itu si pemilik rumah kontrakan ini bilang mau dibuatin sendiri, jadi masih membutuhkan waktu ya teman-teman. Nah, sampai sekarang kita sudah tinggal beberapa bulan di sini, alhamdulillah belum dibikinkan. Ya, mungkin aku dan suami aku harus bersabar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini setelah aku selesai menyusun piring ke tempatnya, ini aku lanjut membakar sampah. Jadi seperti inilah keuntungan kalau kita ngontrak di perkampungan ya teman-teman. Kita masih dapat halaman belakang sama halaman samping. Kalau halaman samping rumah itu aku manfaatkan untuk menjemur pakaian. Terus di halaman belakang ini aku manfaatkan untuk tempat membuang sampah. Meskipun ada pembuangan sampah di sini, tapi aku nggak pernah yang namanya nimbun sampah ya teman-teman. Setiap ada sampah langsung aku bakar. Karena ada ya teman-teman, salah satu teman aku itu yang ngontrak di kota, dan itu menurut aku kontrakannya itu sempit banget. Kanan kiri sudah tembok orang, belakang sudah rumah orang, jadi dia sampai bingung mau jemur pakaian itu di mana. Sehari-hari dia jemur pakaiannya hanya di depan rumah, dan itu pun tidak luas, hanya cukup untuk 2 baris jemuran saja. Nah, kalau masalah membuang sampah, mereka hanya mengumpulkan sampah, nanti ada yang datang untuk mengambil sampah 2 hari atau 3 hari sekali. Sangat berbeda jauh sama kita yang kontrak di perkampungan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini karena hari sudah sore, aku lanjut mandiin anak aku si Bunga, dan ini tuh dia masih sebel banget. Dia masih ngerasa kecewa karena tadi dia nggak diajakin papanya. Oke teman-teman, segini aja dulu ya videoku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa lagi di video-video Mama Bunga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We talk on the phone every